Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yunus dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020 dengan NIM 08051182025012. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan tentang praktikum dasar-dasar akustik kelautan yang berjudul Ekosonder. Baik, yang pertama di sini ada pengertian ekosonder. Yang kita ketahui, ekosonder sederhana atau fish finder merupakan ekosonder yang menggunakan unit layar video sebagai media tampilan ekogram. Pada umumnya, ekosonder ini digunakan sebagai alat untuk mendeteksi kedalaman dan level target yang terdeteksi. Level target yang terdeteksi digambarkan dengan warnanya yang berbeda tergantung dari target yang menghasilkan eko yang diterima transducer. Dengan demikian, dapat diketahui kekuatan pantulan dan variasi dari gerombolan ikan yang ada. Ekosonder ini tidak dilengkapi unit untuk media penyimpanan data, sehingga ekogram yang ditampilkan hanya bersifat sementara. Sehingga alat ini hanya untuk mencari daerah penangkapan ikan dan mengamati kondisi dasar perairan pada waktu alat tersebut dioperasikan. Itulah pengertian dari ekosonder. Selanjutnya yaitu fungsi dari ekosonder. Nah, pasti setiap alat itu memiliki fungsi yang beda-beda ya. Untuk itu fungsi ekosonder itu kegunaan dasar dari ekosonder menentukan kedalaman suatu perairan dengan mengirimkan tekanan gelombang dari permukaan ke dasar air dan dicatat waktunya sampai eko kembali dari dasar air. Data tampilan juga dapat dikombinasikan dengan koordinat global berdasarkan sinyal dari satelit GPS yang ada dengan memasang antena GPS. Tahu jika fitur GPS pada ekosonder ada. Itulah fungsi dari ekosonder. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam ekosonder. Ada dua macam, yaitu single beam ekosonder dan multi beam ekosonder. Baik, untuk single beam ekosonder merupakan alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran tunggal sebagai pengirim dan pengiriman sinyal gelombang suara. Itulah pengertian dari single beam ekosonder. Nah, sedangkan untuk multi beam ekosonder merupakan alat untuk menentukan kedalaman air dengan cakupan area dasar laut yang luas. Jadi untuk multi beam ini itu berfungsi pada alat ini digunakan pada dasar air, dasar laut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kelebihan dan kekurangan ekosonder. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penggunaan ekosonder sebagai berikut. Nah, untuk kelemahan dan penggunaan ekosonder adalah jika semakin dalam laut, gambar yang dihasilkan semakin tidak jelas atau tidak terlihat lebih spesifik. Gambar karang, ikan, kapal karam, dan sebagainya. Contoh, ketika ekosonder digunakan di akuarium yang berisi ikan, gambar yang dihasilkan lebih jelas. Hal ini dipengaruhi oleh laut. Di samping itu, mengganggu komunikasi antar hewan laut, contohnya paus dan lumba-lumba. Untuk keuntungan dari penggunaan ekosonder adalah dapat mengukur kedalaman laut yang disertai dengan pemetaan dasar laut. Di samping itu digunakan nelayan untuk mengetahui gerombolan ikan serta dapat mengukur suhu air pada kedalaman tertentu. Penggunaan teknologi ini sangat membantu dalam pencarian sumber daya ikan yang baru, sehingga akan mempercepat pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama untuk menetapkan daerah penangkapan ikan agar potensi ikan dapat dipertahankan. Untuk komponen
komponen echo sounder. Nah, yang pertama itu ada time base. Apa itu time base? Time base berfungsi sebagai penanda pulsa listrik untuk mengaktifkan pemancaran pulsa yang akan dipancarkan oleh transmitter melalui transducer. Nah, yang kedua itu ada transmitter. Transmitter, apa itu transmitter? Transmitter berfungsi menghasilkan pulsa yang akan dipancarkan. Jadi, setelah time base, yaitu time base kan berfungsi sebagai penanda pulsa. Nah, untuk yang transmitter ini menghasilkan pulsa. Itu yang ketiga itu transducer. Nah, fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi suara ketika suara akan dipancarkan ke medium, dan mengubah energi suara menjadi energi listrik ketika echo diterima dari suatu target. Nah, yang keempat itu receiver. Receiver berfungsi menerima pulsa dari objek dan display atau recorder sebagai pencatat hasil echo. Nah, yang kelima itu recorder. Ya, pasti kalian sudah tahu kan recorder itu fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya untuk merekam atau menampilkan sinyal echo. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber dari penjelasan yang sudah saya jelaskan. Baik, sekian penjelasan materi praktikum yang telah saya dapatkan dari praktikum echo sounder minggu lalu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan jika ada kekurangan dalam pembuatan video yang saya buat. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.